Jadi kalian langsung mandikan ucapannya. Pria itu lalu meletakkan tas kecilnya dia bawa pada sofa kemudian beranjak pergi. Jin tunggu ucapnya langsung mengejar langkah pria itu sepertinya dia harus memberitahu semuanya pada Jin. Sekarang jangan menunda-nunda lagi. Jin dia menantang pria itu hingga berhasil menghentikan langkahnya. Jin, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Pria itu menghela nafas kemudian berbalik menghadap pada Ian dengan datar, memberikan waktu wanita itu mengeluarkan kata-kata yang sudah dipastikan akan membuatnya patah hati untuk kesekian kali. Ian begitu berbawahnya. Aku masih mencintainya, kumannya lalu mengangkat wajahnya memberanikan diri menatap mata pria tinggi itu. Lagi pula kita tak mungkin bersama, kau tahu alasannya kan? Lalu kau melakukan semua yang lama ini. Biar izin, aku tak bisa membawa perasaanku sendiri. Aku tak bisa membalas perasaanmu. Selain itu, orang tua tak suka padaku. Sebaiknya kau mencari wanita yang jauh lebih baik dariku hingga kau mendapat restu dari orang tuamu. Ketika bersama wanita tersebut, jangan berharap lebih padaku. Izin itu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Pria itu menghela nafas berat. Memang tak ada harapan lagi dia dan Ian akan bersatu. Selain karena Tae yang sudah kembali, dia juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya pada Yuna ketika mereka di Jeju. Ian menatap punggung yang mulai menjauh. Raut wajahnya benar-benar buruk, tapi dia juga merasa lega karena telah menjelaskan semuanya pada Ian. Entah pria itu terima atau tidak, yang penting Ian sudah memberitahunya dengan jujur. Ian kembali ke ruangan kerjanya. Tiang pun berdiri dari duduknya di sofa. Ian pasti marah besar ya. Raut wajahnya sangat datar, tidak bisa dibaca sama sekali. Cinta terlalu marah, hanya saja aku merasa sedikit bersalah padanya. Ya, kau benar apa. Yang penting aku sudah jujur padanya. Sekarang aku juga merasa lebih lega dan kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi di hadapan Jin. Taeyong tersenyum lalu mengangguk pelan. Kajak, kita pergi ke toko cincin sekarang. Ya, balas senyuman Taeyong. Kajak, apa aku sangat tak sabar mencoba cincin pernikahan kita. Begitulah kira-kira suara yang terdengar ketika dia ingin menghubungi Yuna. Wanita itu tak bisa dihubungi sejak kemarin malam. Apa ponsel sengaja dimatikan atau wanita itu telah blokir nomornya. Jin harus segera menemui Yuna untuk membicarakan masalah ini dan hubungan mereka ke depannya. Sebenarnya Yuna cukup menarik bagi Jin, tapi karena sifat wanita itu yang galak dan suka membuatnya kesal, membuat Jin merasa ilfil dengan Yuna. Taeyong, Ian, dan Aren pun sampai di sebuah toko perhiasan yang lumayan besar. Ian memperhatikan toko tersebut. Dia ingat dulu sering pergi ke toko ini mencari beberapa ide untuk desain kalung buatannya. Kajak, sayang. Taeyong turun dari mobil dengan Aren yang berada dalam gendongannya. Mereka bertiga pun memasuki toko tersebut dan langsung disambut sopan oleh dua pegawai yang ada di sana.
Pegawai itu pun mengeluarkan 3 pasang cincin yang sangat indah dan menunjukkannya pada pasangan di depannya. Silakan dipilih yang paling Anda sukai, Tuan dan Nyonya. Bila sayang, ucap Teo menyuruh wanita cantik di hadapannya untuk memilih mana yang dia inginkan. Ian pun mulai menatap sepasang cincin tersebut satu persatu. Sebenarnya dia bisa mendesain dan membuat cincin yang lebih bagus dari ini, tapi ini untuk membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan dia pernikahannya segera dilaksanakan. Mereka terlihat sangat mirip, tapi kenapa pasangan ini baru membeli cincin pernikahan sekarang? Apa mungkin mereka memiliki anak sebelum menikah? Dobre ini menikahi seorang janda anak satu. Maaf, apa anak lucu itu adalah putra Anda, atau Anda akan berencana menikah dengan seorang janda? Tanya pegawai itu tiba-tiba. Ian yang tadinya fokus melihat cincin, perhatiannya langsung teralihkan dengan pertanyaan lain sang pegawai itu. Janda, gumannya. Ian langsung didengar oleh pegawai tadi. Maaf jika perbuatan saya membuat Anda tersinggung. Emosi Ian sebenarnya sudah muncul detik itu juga, namun dia berusaha menahannya agar tidak terjadi keributan. Sama sekali tidak, ucapnya sembari tersenyum manis ke arah pegawai itu. Theo menoleh Ian dengan pandangan lega. Dia pikir wanita ini akan langsung marah-marah karena disebut janda. Ian pun tertawa. Maaf Nona, saya bercanda. Sebenarnya pria di samping saya ini adalah ayah kandung dari putraku. Kau bisa lihat mereka sangat mirip kan? Ucap Ian. Kami baru menikah karena ada suatu hal, tapi bukankah hal seperti ini sudah menjadi rahasia umum di sini? Lanjut Ian dari senyum puas. Ini benar Nyonya, jawab pegawai itu sedikit menunduk, tak berani melihat ke arah Ian. Bagaimana dengan Nona? Apakah kau sudah punya pasangan? Ada yang mau denganmu? Kau tidak mungkin kalah dengan seorang janda kan? Ian masih melanjutkan aksinya. Sebaiknya cepat pilih cincinnya, sepertinya Ren sudah tidak betah dan ingin pergi, guman Taeyong. Ya sayangku, ucap Ian tersenyum manis sembari mengusap lembut pipi. Taeyong sengaja mengumbar kemesraan di depan pegawai tak tahu sopan santun ini. Maaf, aku jadi merasa tak enak bermesra di depan orang yang belum memiliki pasangan. Guman Ian kembali memilih cincin di depannya. Dia hanya mengeluarkan nafas. Dia sudah melihat wajah pegawai itu yang memerah karena malu. Dia pun melihat Arena sibuk dengan mainan di tangannya. Setelah ini kau mau kemana? Tanyanya lalu mencium pipi gemas anak itu. Jin tiba di depan sebuah gedung pencakar langit tempat Yuna bekerja, agensi terbesar di Seoul. Dia melihat jam tangannya. Ini sudah sore, hampir malam. Mudah-mudahan Yuna masih berada di sini. Pria tinggi itu pun melangkah memasuki gedung tinggi tersebut dan mendekati salah satu penjaga yang ada di depannya. Permisi, apakah saya bisa bertemu dengan Shin Yuna? Tanya Jin. Apa Anda sudah memiliki janji Tuan? Karena biasanya jika Anda ingin bertemu dengan pegawai di gedung ini, minimal harus punya janji dengannya, karena pegawai di sini memiliki kesibukan yang padat. Jin mengangguk paham. Begitu baiklah, saya akan menunggu Shin Yuna hingga dia pulang bekerja saja, karena aku tak bisa menghubunginya. Terima kasih infonya, ucapnya bangkok sopan, kemudian berbalik pergi. Aku pilih ini, ucap Ian akhirnya menentukan pilihan setelah sekian lama. Dia tersenyum melihat pilihan cincin Ian. Selera wanita ini soal perhiasan memang tak bisa diragukan lagi.
Setelah mendapatkan cincin pernikahan yang disukai, Taehyung pun mengajak Ian dan Aren makan malam di sebuah restoran mewah yang berada tak jauh dari toko perhiasan ini. Ian merasa seperti kembali seperti beberapa tahun lalu di saat Taehyung selalu membawanya makan di tempat yang mewah. Dia lalu menatap pria yang sibuk melihat buku pesanan di depannya dengan lekat. Kenapa tidak ada yang berubah sama sekali? Vibesnya tetap sama seperti mereka baru pertama kali bertemu. Apa lihat Oma sedang memandangnya apa dan mengadu pada Taehyung. Dia langsung mengangkat wajahnya dan mendapat dia sedang menatapnya penuh arti. Kau kenapa sayang? Ia tersenyum dan menggeleng pelan ke Jana. Aku hanya kembali teringat saat kita pacaran dulu. Kau selalu membawaku makan di restoran yang mahal dan sekarang tak terasa aku merasakan hal itu lagi di saat kita sudah memiliki buah hati. Jelasnya. Taehyung tersenyum tipis. Dia meletakkan buku menu di tangannya lalu beralih menggenggam tangan wanita di depannya dengan erat. Kau wanita hebat dan luar biasa. Aku mencintaimu, ucapnya dan mencium punggung tangan dia. Taehyung dan Ian sedang saling menatap penuh cinta langsung tersadar jika di antara mereka masih ada satu mereka kecil yang kelaparan. Maaf ya Ren, apa akan pesan sekarang? Ucap Taehyung tergagap melihat wajah kesal putranya yang malah terlihat menggemaskan. Desa dengan sedang melipat Taehyung di dada, masih dengan wajah lucunya. Yuna panggil Jin saat wanita itu baru saja tiba di halaman depan gedung tempatnya bekerja. Karena Yuna sedikit mengkerut dan menghela nafas panjang. Kau masih berani menunjukkan wajah brengsekmu itu di hadapanku, serunya. Aku datang ingin membicarakan soal masalah kemarin, ucapnya langsung mencekal pergelangan tangan Yuna. Kau tenang saja, jika aku akan ambil anakmu, aku akan langsung. Aku tidak sudi memiliki anak dari pria-pria sepertimu, desis Yuna tajam. Padahal jangan marah, dia pun langsung menarik kasar tangan Yuna menjauh dari gedung ambulans itu. Gadis keras ini tak bisa dibujuk dengan cara lembut. Ya, jangan lepaskan, seru Yuna memukul-mukul lengan pria tinggi itu, tapi itu semua tak ada gunanya. Lepaskan brengsek, teriak Yuna. Jin akhirnya melepaskan pegangan di pinggir jalan yang tidak terlalu ramai dilewati orang. Dia mengatur nafasnya agar emosinya tidak meningkat. Dan Yuna, apa kamu menyalahkanku? Itu semua terjadi karenamu. Aku akan bertanggung jawab. Besok kau bertemu dengan orang tuaku dan aku akan segera menikahimu. Tidak, aku tidak mau menikah denganmu, seru Yuna dan tak berbalik pergi. Jangan langsung menggapai tangan wanita itu lagi dan menariknya cukup kencang. Yuna, aku mohon. Mereka pun berpelukan atas pertemuan mereka setelah sekian lama. Kupikir kau tidak ada di sini, ucap Taehyung.
Kau bisa datang malam untuk melihat para pegawaiku, karena di sini semakin malam semakin ramai, jelas Jongkok. Lalu melihat ke arah wanita cantik dan anak laki-laki lucu yang ada di meja. Taeyong, Cheyenne, guman Jongkok pada wanita itu. Jongkok lalu memukul dan menyapa, dan Anyong, siapa namamu? Ren menatap pria di depannya tanpa berkedip. Sepertinya dia terlihat menyenangkan jika diajak bermain. Ren, ucapnya malu-malu. Kau lucu sekali putra kalian. Ucap Jongkok gemas. Kau boleh makan apapun yang kau suka sepuasmu. Mata Ren seketika melebar. Benarkah seperti itu, Jong? Tolak Taeyong. Bencana ini hadiah untuk pertemuan pertama kita. Putramu ini sangat lucu dan menggemaskan, bahkan ketika dia hanya diam saja. Ucap Jongkok, pesan lagi makanan yang kau suka, itu semua gratis. Ke bawah aja sih dan memberikan senyuman termanis yang dia miliki. Sama-sama, makanya banyak ya, ucap Jongkok lambat. Lalu dia tak sengaja melihat keluar jendela. Kebetulan wajah Taeyong berada di dekat jendela. Terlihat ada dua orang dewasa terlihat sedang bertengkar di pinggir jalanan. Sepertinya ada yang bertengkar di sana, guman Jongkok. Matanya sedikit menyipit karena dia seperti mengenali postur tubuh kedua orang yang sedang bertengkar itu. Apa sepertinya itu Jin dan Yuna, gumannya. Taeyong pun ikut menoleh ke arah luar. Pandangannya pun menjadi fokus ketika melihat kedua orang itu saling berteriak dan menarik tangan satu sama lain. Apa yang mereka ributkan sampai sekeras itu? Kening Taeyong sedikit mengkerut. Dia merasa kedua orang itu membahas hal serius dari gerakan tubuh dan raut wajah mereka. Kau pria brengsek, tidak. Yuna langsung mendorong pria tinggi di depannya dengan kasar hingga terjatuh. Ketika Jan sudah terjatuh, Yuna pun seketika memukuli wajah pria itu dengan tas yang dia bawa untuk meluapkannya kekesalannya. Apa mau kemana? Tanya Ran kebingungan ditinggalkan tiba-tiba oleh Taeyong. Dia langsung duduk di samping Ran dan menyuruh anak itu melanjutkan makanannya. Dia tak ingin Ran melihat pertengkaran brutal Yuna dan Jin. Ringis Jin ketika bagian besi pada tas blender Yuna mengenai hidungnya. Dia berdarah segar langsung mengalir di sana. Akan menunjukkan betapa kesalnya aku saat melihat wajahmu. Teriak Yuna terus memukul wajah Jin secara membabi buta. Taeyong pun tiba dan langsung menarik tas di tangan Yuna terlebih dahulu hingga wanita itu akhirnya ikut beranjak dari atas tubuh Jin. Yuna, siapa yang kau lakukan? Suruh Taeyong langsung menahan Yuna agar kembali menyerang Ye Jin yang sudah tergeletak tak berdaya di sana. Lepaskan, aku masih kesal dengannya. Telah Yuna berusaha mendorong tubuh Taeyong. Taeyong menoleh ke raja dengan wajah yang sudah lebam dan penuh. Apa kau mau? Ia tak menjawab pertanyaan putranya dan langsung mendekat ke tengah-tengah mereka. Dia menatap Yuna dan sangat marah. Ini pertama kalinya dia melihat sahabatnya itu seperti ini. Apa sebenarnya yang terjadi di antara Jin dan Yuna?
Dan pertengkaran ini sangat tidak biasa karena biasanya Yuna dan Jin hanya bertengkar kecil dan lebih ke bercanda, tapi kenapa sekarang separah ini hingga Yuna mampu melukai Jin. Ian pun mendekati Yuna dan berdiri di depannya menatap wanita yang terlihat sangat frustasi di dalam. Yuna, sebenarnya apa yang telah terjadi di antara kalian?